Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Maya Yusinta dengan NIM 2019-05-250 dari kelas pengadaan barang dan jasa pemerintahan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi perluasan lapangan parkir Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa atau BANPROF yang diambil studi kasusnya dari LPSE Kabupaten Jepara. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi pada era industri 4.0 berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta kehidupan sosial, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengadaan barang maupun jasa. Pengadaan barang maupun jasa pada hakikatnya merupakan suatu upaya pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa untuk mewujudkan atau mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Implikasi dari hubungan kolaborasi antara barang dan jasa tersebut perlu adanya sebuah regulasi dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kemudian regulasi atau aturan tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan tersebut pun telah diterbitkan sebagai basis regulasinya dan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala sehingga perlu diterapkannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya, penerapan e-government atau pemerintahan secara elektronik yang telah dilakukan pemerintah Indonesia beberapa tahun kebelakangan ini adalah melalui electronic procurement atau sering dikenal dengan e-procurement yang merupakan salah satu layanan e-government yang merupakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara atau berbasis elektronik, berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau dikenal dengan LPSE. Terdapat beberapa pengadaan yang tertera pada LPSE di Kabupaten Jepara sendiri, seperti pengadaan barang, kemudian pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi badan usaha non-konstruksi, jasa konsultansi badan usaha konstruksi, jasa konsultansi, perorangan non-konstruksi, jasa perorangan konstruksi, jasa lainnya, dan juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kemudian, hasil pengamatan yang saya dapat dari LPSE Kabupaten Jepara di tahun 2020 bahwa dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Jepara ini, pada jenis pengadaannya yaitu pekerjaan konstruksi dengan nama tendernya perluasan lapangan parkir Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa atau BANPROF, terdapat dalam website layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Jepara yang tergolong mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi vendor atau penyedia jasa yang ingin mengikuti proses lelang tersebut. Satuan kerjanya yaitu dari Dinas Perhubungan, kemudian peserta tender atau peserta yang ingin mengikuti proses lelang tersebut yaitu diikuti sebanyak 28 vendor yang ingin mengikuti proses pelelangan perluasan lapangan parkir Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa. Yaitu antara lain 28-nya dari CV Juta Bina, dari PT Sempalan Teknologi Nasional, PT Bintang Rama Perdana, PT Boka Mareka Jaya, PT Dikdaya Bumi Karya, dan juga banyak lagi. Dari 28 vendor yang mengikuti proses lelang, terdapat 5 vendor yang lolos seleksi pertama dengan menyertakan harga penawarannya masing-masing. Kemudian hasil evaluasi yang diperoleh dari proses lelang tersebut, dari 5 peserta yang sudah menyertakan harga penawarannya, terdapat 1 peserta yang penawarannya di bawah 80% dari nilai HPS atau nilai yang sudah ditentukan dalam proses pelelangan tersebut. Dari 5 peserta tersebut yang telah terseleksi, kemudian dimenangkan oleh 1 peserta tender, yaitu oleh PT Boka Mareka Jaya yang beralamat di Jalan Getas Pejaten nomor 09 RT 1 RW 3
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan harga penawaran yaitu 2.800.000 sekian, yang dimana harga penawaran tersebut lebih unggul daripada 5 dari 4 lainnya vendor yang telah ikut dalam proses pelelangan tersebut. Kemudian LPSE pemerintah Kabupaten Jepara tersendiri ini telah bekerja sama dengan beberapa instansi luar yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jepara dalam penggunaan sistem aplikasi e-procurement LPSE Kabupaten Jepara dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya yaitu perbandingan prinsip pengadaan barang atau jasa dengan tender, yaitu perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan Karimun Jawa. Yang pertama prinsipnya yaitu efisiensi. Dalam tender perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan Karimun Jawa, menurut saya dalam prosesnya hingga penentuan pemenang yang telah dimenangkan oleh PT Bukama Reka Jaya telah menerapkan prinsip efisien karena melihat dari rincian pengumuman di mana tender telah diselesaikan sesuai dengan target perencanaan sebelumnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu efektif. Adanya tender yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi para wisatawan yang akan menyeberang ke Pulau Karimun Jawa agar terhindar terjadinya minim lahan parkir atau menghindari adanya parkir panjang atau kemacetan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu terbuka dan bersaing. Dalam pelaksanaannya, semua aspek tidak ada yang ditutupi antar satu vendor dengan vendor yang lainnya. Selain itu, antar vendornya pun bersaingnya secara sehat dengan persyaratan yang telah ditentukan kualifikasinya oleh panitia penyelenggara pelelangan tanpa melalui orang dalam atau suap uang. Kemudian, prinsip yang selanjutnya ada transparan. Tidak beda jauh dari prinsip yang sebelumnya yaitu terbuka. Pada prinsip ini, tender telah sesuai dengan prinsip karena di mana seluruh proses pelaksanaannya sudah ditransparansikan mulai dari yang sederhana hingga pemenang lelang dengan kualifikasi yang dimilikinya seperti persyaratan NPWP, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi sebelum dia lolos dalam proses pelelangan tersebut. Kemudian selanjutnya ada adil atau diskriminatif. Dalam prinsip ini pun telah diterapkan pada tender yang mengikuti di mana seluruh tender yang terlibat memiliki persyaratan kualifikasi yang sama tanpa harus membedakan satu sama lain. Kemudian prinsip yang terakhir ada akuntabel, di mana prinsip ini juga menerapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terdapat pencatatan yang lengkap apa saja kualifikasinya yang dimiliki oleh vendor-vendor pemenang. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari tender perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan Karimun Jawa ini yaitu proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Kabupaten Jepara ini mulai dari perencanaan, pengumuman, pelaksanaan hingga penentuan pemenang pada jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang telah saya pilih yang diikuti oleh 28 vendor kemudian yang dimenangkan oleh PT Bukama Reka Jaya sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara proses pelelangan. Dalam rangkaian proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Kabupaten Jepara ini, setelah dianalisis, proses-proses tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang meliputi efisien, efektif, terbuka dan bersaing, kemudian transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan juga akuntabel. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dengan tender perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan Karimun Jawa dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.